Penampakan model 3 dimensi kotak ini saya tulis dengan kode HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan framework. Animasi dan efek pencahayaan dibuat menggunakan CSS. Sedangkan ini model 3 dimensi kotak yang dibuat dengan menggunakan framework 3GS. Efek pencahayaan terlihat lebih dinamis. Pertama-tama buka browser, lalu pada mesin pencarian Google, cari kata kunci 3GS. Di baris paling awal sudah terlihat website resmi 3GS. Ini dia tampilan website 3GS. Sidebar sebelah kiri banyak menu pilihan, lalu sebelah kanan hasil karya dari beberapa artis 3D yang menggunakan 3GS. Langsung saja pilih tombol download. Saat video ini dibuat, saya menggunakan 3GS versi R154. Kita tunggu hasil unduhannya. File yang baru kita unduh sekitar 350 MB. Lumayan cukup besar juga. Nanti kita lihat file apa saja setelah kita ekstrak. Kebetulan saya menggunakan Sham Local Server. Jadi file 3GS ini akan saya ekstrak ke dalam folder htdocs. Saya buat dulu folder baru dengan nama 3GS di dalam htdocs. Kemudian akan saya drag semua filenya ke dalam folder 3GS. Kita lihat pada browser, ada file-file apa saja setelah barusan kita ekstrak. Ada folder dokumentasi, kemudian contoh-contoh model 3D. Anda bisa melihat hasil karya 3 dimensi pada menu pilihan Example. Nah, ini dia. Pada folder build terdapat framework 3GS dengan ukuran 1,2 MB. File ajaib ini merupakan inti framework untuk membuat model 3 dimensi. Kita coba tengok hasil ekstrak file 3GS. Ternyata setelah diekstrak lumayan besar, menjadi 544 MB. Tapi hanya file 3GS lah yang nanti kita perlukan untuk belajar membuat model 3 dimensi. Setelah local server dari Sham, saya mulai di dalam editor Visual Code. Buatlah file HTML, lalu kita siapkan dulu bingkai kode HTML. Saya membuat file dengan nama learn.html di dalam folder learn3gs. Buka browser, lalu kita buka dokumentasi 3GS yang sebelumnya telah kita unduh dan disimpan pada folder 3GS. Dalam dokumentasi ini dijelaskan bagaimana cara install 3GS menggunakan npm atau dengan modul JavaScript. Akan dijelaskan semua keterangan dalam dokumentasi ini. Namun saya akan ngoding contoh pembuatan objek model 3D secara sederhana tanpa install npm dan penulisan kode modul JavaScript. Ini hanya untuk gambaran awal bagaimana cara menggunakan framework 3GS. Jika Anda masih bingung, bisa komen di bawah dengan menulis pertanyaan. Di video berikutnya akan kita bahas lebih spesifik. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe agar tidak terlewat video tutorial 3GS lainnya. Salin baris kode dari dokumentasi 3GS, bagaimana cara membuat scene, kembali ke Visual Code, hanya beberapa baris kode saja yang diperlukan pada baris style CSS. Baris ini membuat margin halaman dokumen pada browser bernilai 0. Selanjutnya kita akan panggil framework JavaScript 3GS.
Tambahkan titik-titik lalu slash untuk memanggil file tree.js yang ada di dalam folder 3js build. Anda bisa menggunakan 3js min atau 3js. HTML akan memanggil file 3js yang memiliki ukuran 1,2 MB. Sedangkan ukuran file 3min.js lebih kecil, 627 KB. Di bawahnya buat lagi bingkai script lalu paste atau tempel kode yang barusan kita copy di laman dokumen 3js. Penjelasan kode ini akan saya bahas di video berikutnya. Jika kita refresh maka tidak akan tampak perubahan pada laman dokumen. Agak terlihat mengganggu scroll bar pada dokumen ini. Maka akan saya hilangkan dengan menambah properti style CSS, overflow, hidden. Kini sudah tidak terlihat lagi scroll bar setelah di refresh. Selanjutnya, salin atau copy kode-kode berikut. Kode ini untuk membuat bentuk kubus dalam 3js. Masih belum ada perubahan apa-apa jika browser di refresh. Perlu tambahan kode terakhir untuk menggambar bentuk kubus. Coba kita refresh. Hanya terlihat bentuk kotaknya saja berwarna hijau. Tidak terlihat seperti objek 3 dimensi. Saya akan menambahkan parameter wireframe pada baris 30. Berikan argumen true pada wireframe. Apa yang akan terjadi jika kita refresh browsernya? Terlihat kumpulan garis berbentuk rangka segitiga. Masih belum terlihat menyerupai bentuk objek kubus 3 dimensi. Pada kotak konsol, saya akan membuat kode agar posisi kubus menunduk ke depan. Sekarang sudah terlihat objek berbentuk 3 dimensinya. Ubah nilai argumen wireframe menjadi argumen boolean false agar objek 3 dimensi ini kembali seperti semula. Lalu tambahkan baris kode posisi objek kubus yang sebelumnya kita coba di kotak konsol. Kode ini dibuat di dalam bingkai fungsi animate yang akan membuat objek bergerak berputar. Jika angka pembagiannya lebih besar, maka kecepatan berputar akan semakin melambat. Objek terlihat bergerak. Buka laman 3js lalu cari kata kunci light. Pilih spotlight. Kita lihat kode-kodenya. Blok lalu salin kode berikut ini, yang kemudian tempel di baris 40 kode editor. Satu langkah lagi, pada baris 30 ubah kata basic menjadi standar. Perubahan ini menghasilkan penambahan efek cahaya pada objek 3 dimensi. Setelah di refresh, ternyata ada baris kode yang memanggil efek penambahan tekstur pada cahaya. Pada baris 42 terdapat kode yang tidak kita perlukan untuk dipanggil. Oleh karena itu, hapus kode berikut ini. Penambahan dan penghapusan beberapa kode menghasilkan manipulasi grafis objek 3D berbentuk kubus yang berputar. Kita bisa mainkan warna pada cahaya atau arah gerak animasi pada objek. Demikian sekilas bagaimana membuat objek 3 dimensi pada web menggunakan 3js. Ada banyak sekali fitur dalam 3js. Cari pada dokumen 3js dengan keyword helper. Ini merupakan kumpulan dokumen fitur bantuan dalam membuat objek 3D. Saya akan menambah fitur untuk garis bantu cahaya spotlight. Fitur bantuan ini membantu melihat arah pancaran spotlight pada objek 3D. Salin atau copy kode ini. Tempel kode helper yang telah disalin sebelumnya, lalu hapus kumpulan kode spotlight sebelumnya.
Jika kita refresh akan terlihat garis-garis putih yang mengarah pada objek 3D kubus. Jika posisi X, Y, dan Z diubah, maka akan mengubah posisi pencahayaan terhadap pancaran objek 3D. 3GS punya slogan Making 3D Easier since 2010. Artinya 3GS telah eksis semenjak 2010 untuk mempermudah pembuatan model 3D. Bisa dibilang mudah jika Anda sudah memahami dasar-dasar bahasa web programming seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Namun, perlu penyesuaian lagi dan meluangkan waktu untuk belajar membuat 3D menggunakan 3GS. Ada beberapa kata kunci atau keywords yang sangat membantu untuk mempelajari dasar atau fundamental membuat grafis 3 dimensi ini. Di antaranya matematika geometri, vertex shader, vertices, WebGL, GLSL, IS, perspective 3D, trigonometri. Dengan menggunakan 3GS, kita tidak perlu terlalu memperdalam mempelajari keyword-keyword tersebut. Semua kode-kode sudah dihitung atau dikalkulasikan secara matematika oleh 3GS. Hanya saja tinggal mempelajari bahasa-bahasa umum atau fungsi-fungsi dalam 3GS. Terus ikuti channel ini untuk terus cari tahu bagaimana cara membuat model 3D menggunakan 3GS. Jika Anda bingung, silahkan tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.